Selamat malam Bapak Ibu usiawan, apa kabar semuanya? Salam kangen Bapak Ibu semua. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Tapi biarlah hati kita tetap bersatu untuk pada malam hari ini beribadah bersama-sama. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di dalam surga, hati kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah mati, tebus segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang begitu dekat. Karena Engkau bertahta di dalam hati dan hidup kami. Pimpin ibadah usiawan pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, hati Tuhan disenangkan. Dengan ucapan syukur, ibadah kami di dalam perenungan firman Tuhan, Tuhan berkenan dan kami semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu mari kita bersyukur kepada Tuhan. KPPK 309. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak mau hidup dengan percuma. Tapi kita mau terus hidup untuk memperkenan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita. Memperteguh iman kita. Bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan,
Bapak Ibu, kita kembali mau berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, manusia hidup hanya dari perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Bapa, hidupkanlah kami sesuai dengan janji-Mu. Tuhan, buat roh kami berjaga-jaga Tuhan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapa. Bapa, hibur, peringatkan, kuatkan iman kami Tuhan. Sehingga hidup kami semakin memperkenan hati Tuhan saja. Terima kasih Allah Roh Kudus bawa kami kepada seluruh kebenaran. Karena Engkaulah yang menyingkapkan segala perkara. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu hubungan yang berbahaya. Ya, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, wah hubungan apa yang berbahaya? Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Tapi saya tidak akan baca semuanya ya untuk menyingkat waktu. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu, peringatan ini Tuhan berikan bukan hanya kepada Raja Salomo, tetapi juga kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Ya, Tuhan memberikan satu peringatan bahwa jangan bergaul dengan mereka. Kata bergaul di sini itu bicara tentang kawin campur. Ya, bagaimana hati Salomo karena melihat kecantikan daripada wanita-wanita tersebut, keinginan mata, keinginan dagingnya itu bangkit. Sehingga disitulah pintu masuk awal kejatuhan daripada Raja Salomo. Bapak Ibu, kalau saya menarik mundur ke belakang, kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari pasalnya yang ke-9, pasalnya yang ke-10, sebetulnya Raja Salomo sebagai raja yang paling berhikmat di seluruh bumi pada waktu itu. Ya, paling kaya, paling populer, paling berkuasa. Tidak ada yang melebihi hikmat, kekayaan, popularitas daripada Raja Salomo. Dia tahu tentang semua hukum-hukum Tuhan. Tetapi pilihan, hak bebas ya untuk memutuskan apa yang dia mau lakukan. Apakah dia mau taat kepada perintah Tuhan atau tidak. Itu kembali lagi kepada pribadi Raja Salomo. Dia mulai mengumpulkan kuda-kuda Mesir yang dilarang oleh Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 17. Kemudian juga Tuhan mengingatkan jangan kawin campur dengan wanita-wanita yang tidak kenal Tuhan. Artinya wanita-wanita yang menyembah berhala, dewa-dewa yang
mata Tuhan itu adalah dewa-dewa kejijikan. Karena itu bisa mengubah tujuan atau arah hidup daripada Raja Salomo. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, saat pintu masuk itu segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya. Godaan, harta, tahta, wanita, 3T itu mulai masuk. Dan iblis mulai bekerja di dalam pikiran Raja Salomo. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya. Lakukanlah apa yang kamu suka. Anda adalah raja. Hiduplah, bersenang-senanglah. Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan kita pada zaman sekarang ini. Di ayat 4 dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua. Kejatuhan ini justru bukan terjadi pada saat Raja Salomo dari muda. Jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, itu kata peribahasa. Bagaimana Raja Salomo di usianya yang lanjut, ya, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga dia tidak lagi berpaut hatinya kepada Tuhan Allahnya seperti Daud. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa punya banyak pengalaman. Kita bisa jadi orang yang bijaksana. Kita punya banyak pengalaman dengan berpuluh-puluh tahun kita menjalani berbagai suka dan duka. Tapi itu semuanya tidak jaminan kalau kita tidak kuat-kuat berpegang teguh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Semestinya usia dan pengalaman membuat kita menjadi lebih saleh, lebih bijaksana di dalam memilih langkah-langkah kehidupan kita. Tapi kita lihat pergaulan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, itu akhirnya bisa melunturkan, mempengaruhi iman kita di dalam Kristus Yesus. Karena hidup di dalam Kristus itu sangat menjunjung tinggi kekudusan hidup, standar moralitas yang tinggi. Lihat dunia dengan segala bentuk keinginannya bisa mencobai kita. Sehingga akhirnya kita bisa menyimpang dari iman yang teguh. Saya mau cerita tentang pengalaman seorang penyanyi tenar yang sudah almarhum. Mari kita juga belajar dari almarhum Elvis Presley. Bagi Bapak Ibu Saudara yang juga mungkin penggemar Elvis, pasti tahu bahwa dia lahir dari keluarga yang sederhana, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dan Elvis di awal kehidupannya, dia adalah seorang gospel singer, penyanyi gereja yang dikaruniai Tuhan dengan suara yang begitu indah. Dan di awal kehidupannya, dia begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bernyanyi di gereja, dia terpaut hatinya kepada Tuhan. Tapi pada saat dia sudah menjadi terkenal dan mempunyai banyak sekali fans di seluruh dunia ini. Ya, kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang cantik, Priscilla Presley. Tapi kemudian pernikahan ini mulai goncang ketika Elvis selingkuh dengan wanita lain. Dan akhirnya ketika suaminya selingkuh, istrinya pun selingkuh. Dan akhirnya rumah tangga ini hancur berantakan. Dan Elvis akhirnya terjerat di dalam kecanduan pil-pil penenang. Dan sampai akhirnya pil penenang ini merenggut nyawanya. Dunia meratapi seorang raja rock and roll yang begitu hebat, berkarisma, punya begitu banyak bakat di dunia musik. Tapi akhir hidupnya begitu tragis. Seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan di awal kehidupannya. Tapi akhir hidupnya begitu tragis. Dan kita juga bisa belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun dia bersahabat dengan banyak orang-orang berdosa. Wanita yang kedapatan berzina dengan para pemungut cukai. Dan juga banyak sekali orang-orang yang dianggap berdosa pada zaman itu. Tetapi Kristus malah memberikan pengaruh yang baik. Sehingga akhirnya orang-orang yang berdosa ini dibawa kepada satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana dengan hidup kita semua?
Bagaimana dengan dunia bisnis yang kita geluti? Adakah kita berkompromi dengan dosa, menghalalkan segala cara, tipu menipu, ya, dan juga karena cinta uang, karena menginginkan berbagai hal yang dunia tawarkan kepada kita, sehingga kita tidak lagi memilih apa yang Tuhan kehendaki. Mari saya ajak kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat hidup kami sehari lewat sehari. Engkau juga melihat pencobaan-pencobaan yang si iblis tawarkan di hadapan hidup kami Tuhan. Bapa, tolong kami untuk selalu menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bahkan ketika kami bergaul dengan orang-orang di luar Kristus. Bapa, jangan biarkan kami dipengaruhi oleh mereka. Jangan biarkan iman yang sudah berpuluh-puluh tahun itu hancur, runtuh karena pilihan-pilihan yang keliru. Pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi biarlah sampai akhir hayat kehidupan kami tetap boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dan Engkau mendapati kami setia sampai akhir hayat hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu mempersiapkan hati untuk berdoa syafaat. Lewat satu pujian. Tuhan Yesus, Gembalaku. Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami terus membawa bangsa dan negara kami di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi bersama dengan kabinet menteri-menteri. Beri hikmat bijaksana dari pejabat tinggi yang ada di pusat sampai yang ada di daerah. Setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, itu terus boleh membawa bangsa kami keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan juga tolong Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar pandemi ini segera berakhir. Tolong juga pada penderita Tuhan, supaya mereka juga dijamah, disembuhkan. Tolong juga tim medis yang merawat, supaya mereka juga dilindungi dan dijauhkan dari corona ini ya Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan kota Ambon yang memasuki PSBB tahap keempat. Bapak, tolong Tuhan agar masyarakat kami juga menjadi masyarakat yang tertib. Dan terutama juga baik pejabat yang ada di daerah Ambon dan sekitarnya.
Tuhan benar-benar mematuhi protokoler COVID-19 ini ya Bapa. Sehingga setiap hari keadaan kota kami semakin hari semakin baik. Kami juga mendoakan Tuhan kerohanian daripada setiap jemaat, khususnya Bapak Ibu yang ada di Usia Indah, maupun juga setiap aktivis BP, setiap komisi, Tuhan bahkan juga kami mendoakan para majelis maupun juga para hamba Tuhan. Bapak tolong kami untuk kami terus bertumbuh mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi dan hidup kami boleh menjadi berkat. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk mereka yang lemah, yang secara jasmani mengalami sakit. Kami berdoa untuk Pak Holi yang ada di Makassar. Kami juga berdoa untuk Ama Buya, Ama Syok Eng, ibu mertua daripada Ama Cu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu Usia Indah yang hamba tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Tapi Engkau tahu bagaimana kondisi jasmani rohani kami. Kuatkan dan teguhkan agar Tuhan, meskipun tubuh kami semakin hari semakin lemah, tetapi iman kami justru semakin hari semakin dikuatkan. Bapa, berkati Tuhan, usaha, berkati keluarga demi keluarga, berkati juga kesehatan kami masing-masing. Sehingga kami terus boleh menyalurkan berkat Tuhan bagi khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Berkaitan dengan relasi yang berbahaya, Tuhan tolong kami untuk kami mengenali bahaya-bahaya apa yang bisa menghancurkan iman kami Tuhan. Sehingga kami bisa melawan si jahat dengan semua pikiran-pikiran yang negatif yang ditanamkan di dalam pikiran kami. Tapi kami terus memegang firman Tuhan, bersandar kepada kuasa Allah untuk bisa memenangkan setiap pertarungan, peperangan rohani di dalam kehidupan kami. Dan kami selalu memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, ibadah pada malam hari ini sudah selesai. Saya mau berdoa berkat untuk kita semuanya. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa